Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning grade 6. How are you today? Mister berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman grade 6, hari ini kita akan belajar Iqra klasikal atau ilmu tajwid dengan materi idgham mutamatsilain dan tanda-tanda waqaf. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini, ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Terutama kita mengaplikasikannya dalam membaca Al-Quran. Mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman grade 6, sekarang Mister akan jelaskan dulu apa itu idgham mutamatsilain. Arti idgham menurut bahasa itu masuk atau memasukkan. Sedangkan arti mutamatsilain itu sama. Jadi secara bahasa, arti idgham mutamatsilain itu masuk dua huruf yang sama. Sedangkan arti istilahnya, untuk lebih memudahkan kita menghafal pengertian istilahnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu idgham mutamatsilain. Apabila ada dua huruf hijaiyah yang sama makhrajnya dan juga sama sifatnya, itu namanya idgham mutamatsilain. Contohnya iddahaba. Mister ulang ya. Apabila ada dua huruf hijaiyah yang sama makhrajnya dan juga sama sifatnya, itu namanya idgham mutamatsilain. Contohnya iddahaba. Nyanyian tadi merupakan pengertian istilah idgham mutamatsilain. Sekarang Mister akan membacakan contoh idgham mutamatsilain. Yang pertama, idrib bi'asoka. Dibacanya idrib bi'asoka. Mister ulang. Idrib bi'asoka. Jadi huruf ba yang pertama sukun dan huruf ba yang kedua tasdid itu dijadikan satu, lalu ditekan ke huruf yang bertanda tasdid. Idrib bi'asoka. Jadi hurufnya itu ba pertama, ba kedua dimasukkan jadi satu. Contoh yang kedua, tastati' alaihi. Harus ditekan ya. Tastati' alaihi. Tidak boleh tastati' alaihi, salah. Harus dimasukkan ke huruf yang kedua. Contoh yang ketiga, yusrif fi. Jadi cara membaca idgham mutamatsilain itu huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua, lalu ditekan. Ingat, ditekan ke huruf yang ada tanda. Oke teman-teman grade 6, untuk sekarang kita lanjut ke yang ciri-ciri ataupun syarat idgham mutamatsilain itu apa saja. Nah, di contoh itu ada huruf yang samanya apa? Huruf ba yang Mister tandain itu. Terus syarat yang kedua, huruf pertama sukun, huruf kedua bertasdid. Nah, itu di contoh yang Mister tandain. Dan syarat yang ketiga, ini yang paling penting, selain huruf mad, huruf alif, wawu ataupun ya, dan huruf gunnah. Contoh, min ni'matin. Nah, di situ ada huruf nun mati dan nun bertasdid. Kedua huruf itu sama, tetapi itu bukan contoh idgham mutamatsilain. Itu contoh idgham bi gunnah, meskipun dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Contoh yang kedua, dua huruf yang sama tapi bukan contoh idgham mutamatsilain yang huruf mad. Qaumi ya'lamun, dibacanya qaumi ya'lamun. Itu bukan contoh idgham mutamatsilain.
meskipun ada dua huruf yang sama makhraj dan sama sifatnya bertemu, yaitu huruf ya. Jadi, kesimpulan idgham mutamathilain. Arti idgham mutamathilain menurut bahasa yaitu masuk dua huruf yang sama. Sedangkan arti istilahnya apabila ada dua huruf yang sama makhraj dan sama sifatnya bertemu. Sedangkan cara membacanya, memasukkan huruf pertama ke huruf kedua, lalu ditekan ke huruf yang bertanda tasdid. Itu cara membacanya, diingat-ingat. Memasukkan huruf pertama ke huruf kedua, lalu ditekan ke huruf yang bertanda tasdid. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, ada dua huruf yang sama. Yang kedua, huruf pertama sukun, huruf kedua bertanda tasdid. Dan yang ketiga, selain huruf mat ataupun huruf gunnah. Oke, teman-teman Gresik, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tanda-tanda waqaf. Apa itu waqaf dan tandanya apa saja? Oke, teman-teman Gresik, sekarang Mister akan menjelaskan apa itu waqaf dan tanda-tanda waqaf. Arti waqaf menurut bahasa itu berhenti, sedangkan arti istilahnya menghentikan bacaan di akhir ayat maupun di tengah-tengah. Untuk tanda-tanda waqaf itu ada 6. Untuk lebih memudah menghafalkan nama-nama waqaf dan artinya, mari kita menyanyikan sama-sama lagu tanda-tanda waqaf. Tanda-tanda waqaf itu 6 jumlahnya, ayo hafalkan semua dengan gembira. Tanda mim kecil, waqaf lazim namanya, harus berhenti, jangan lanjut membaca. Tanda jim kecil, waqaf jaiz namanya, boleh berhenti, boleh lanjut membaca. Tanda qaf lam, waqaf aula namanya, lebih baik berhenti di situ saja. Tanda shad lam, wasol aula namanya, lebih baik lanjut dan terus membaca. Tanda titik 3, mu'anaqah namanya, berhenti di salah satu titik yang mana. Tanda lam alif, waqaf mamnu namanya, dilarang berhenti dan teruslah membaca. Nah, itulah tanda-tanda waqaf beserta artinya. Oke, sekarang Mister akan menjelaskan satu-satu contoh waqaf. Baiklah teman-teman grade 6, untuk yang pertama waqaf lazim, itu artinya harus berhenti. Contohnya, fala yahzunka qauluhum, berhenti, jangan dilanjutkan. Baru, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Nah, itu yang Mister tandain ada mim kecil, itu tanda waqaf lazim, harus berhenti. Terus waqaf yang kedua, waqaf jaiz, artinya boleh melanjutkan bacaan dan boleh berhenti. Contoh, ya hasratan 'alal ibad. Nah, Mister bacanya berhenti, baru lanjut. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Terus lanjut boleh. Ya hasratan 'alal ibadi ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Contoh waqaf yang ketiga, waqaf aula. Artinya lebih baik berhenti, lebih baik memberhentikan bacaan. Contoh, fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Berhenti. Innahu huwat tawwabur rahim. Kalau mau melanjutkan tidak apa-apa, tapi lebih baiknya berhenti. Contoh waqaf waslu aula. Waslu aula itu lebih baik melanjutkan bacaan. Sibghatallah, wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun.
Nah, yang Mister tandain itu contoh waqaf waslu aula. Lebih baik melanjutkan bacaan. Kalaupun tidak kuat nafasnya, boleh berhenti. Contoh waqaf yang kelima, mu'anaqah, berhenti di salah satu tanda titik. Misalkan, Mister mau membacakan yang berhenti di tanda titik pertama. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Nah, tadi Mister berhenti di tanda titik yang pertama. Sekarang Mister mau bacakan tanda titik yang kedua, berhentinya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lanjut waqaf yang terakhir, waqaf mamnu, ditandai dengan lam alif, artinya tidak boleh berhenti, harus lanjut. Idza qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Nah, itu yang Mister tandain itu contoh waqaf mamnu. Jadi tidak boleh berhenti, harus lanjut. Kalaupun berhenti harus diulang lagi dan baru dilanjutkan. Oke, grade 6, itulah tadi pembahasan kita hari ini, materi idgham mutamatsilain dan tanda-tanda waqaf. Setelah kalian melihat dan menyimak video ini, jangan lupa kalian mencatat materi tersebut ke buku catatan serta kerjakan worksheet-nya. Oke, teman-teman grade 6, sebelum kita tutup belajar hari ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.